Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan materi mengenai mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Untuk mengetahui materi yang saya sampaikan, simak video ini dengan baik. Mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Pada bab ini, yang akan kita bahas adalah yang pertama, mengenai struktur analisis. Yang kedua, mengukur aktiva yang digunakan. Yang ketiga, EVA versus ROI. Yang keempat, pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Dan yang kelima adalah mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. A. Struktur analisis. Tujuan pengukuran penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang baik mengenai aktiva yang digunakan. Yang kedua, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. B. Mengukur aktiva yang digunakan. Yang pertama adalah kas. Hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat, karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas. Yang kedua adalah piutang. Manajer unit usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual dan batas kredit serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang jatuh tempo. Yang ketiga, persediaan. Persediaan biasanya diberlakukan sama seperti piutang, yaitu dicatat pada jumlah akhir periode. Meskipun rata-rata antar periode lebih baik, secara konsep, metode yang dapat digunakan adalah metode LIFO, FIFO, dan average. Yang keempat yaitu modal kerja secara umum. Perlakuan modal kerja sangatlah bervariasi. Pada satu sisi, perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Yang kelima, properti pabrik dan peralatan. Dalam akuntansi keuangan, aktiva tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis aktiva melalui penyusutan. Hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aktiva dari unit usaha. Hal ini menyebabkan permasalahan serius dalam penggunaan sistem tersebut untuk tujuan yang dimaksudkan. Adapun permasalahan tersebut yaitu berupa yang pertama, akuisisi peralatan baru. Akuisisi peralatan baru, jika aktiva yang telah disusutkan dimasukkan ke dalam pasar dasar investasi pada nilai buku bersih, maka profitabilitas unit usaha tersebut akan dinyatakan salah saji pada nilai buku bersih dan para manajer unit usaha akan termotivasi untuk mengambil keputusan akuisisi yang tepat. B. Nilai buku kotor. ROI yang dihitung berdasarkan nilai buku kotor akan selalu menyatakan terlalu rendah tingkat pengembalian sebenarnya. C. Disposisi aktiva. Jika aktiva dimasukkan ke dalam dasar investasi pada biaya awalnya, maka manajer unit usaha akan termotivasi untuk menghilangkan aktiva tersebut meskipun aktiva itu memiliki suatu kegunaan, karena dasar investasi unit usaha akan berkurang sejumlah biaya penuh dari aktiva tersebut. Yang keempat, penyusutan anuitas. Jika penyusutan ditentukan oleh metode anuitas dan bukan oleh metode garis lurus, maka perhitungan profitabilitas perusahaan akan menunjukkan EVA dan ROI yang tepat. Hal ini disebabkan karena metode penyusutan anuitas sesungguhnya mengaitkan pengembalian investasi yang implisit dalam perhitungan present value. Yang kelima, metode penilaian yang lain. Permasalahan utama dalam menentukan nilai non-akuntansi adalah bahwa nilai tersebut cenderung subjektif dibandingkan dengan nilai-nilai akuntansi yang tampak lebih objektif dan umumnya tidak menimbulkan pertentangan. Yang keenam adalah aset-aset yang disewa guna usahakan. Banyak penyajian sewa guna usaha merupakan usaha perjanjian pendanaan, yaitu perjanjian tersebut memberikan cara alternatif untuk menggunakan aktiva yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang atau modal.
Yang ketujuh, aktiva yang digunakan. Jika suatu unit memiliki aktiva yang menganggur atau idle aset yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Tujuan dari izin ini adalah untuk mendorong para manajer unit usaha guna melepas aktiva yang menganggur ke unit yang mungkin memerlukannya. Yang kedelapan adalah aktiva tidak berwujud. Beberapa perusahaan cenderung melaksanakan penelitian dan pengembangan R&D yang intensif. Misalnya, perusahaan farmasi seperti Novartis menghabiskan dana yang besar untuk mengembangkan produk baru, sedang lainnya cenderung fokus pada pemasaran. Misalnya, perusahaan barang konsumen seperti Unilever yang menghabiskan banyak dana untuk iklannya. Yang kesembilan, kewajiban tidak lancar. Kadang-kadang suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Korporat memperoleh dana tersebut dari pemberian pinjaman, investor modal, dan laba yang ditahan. Bagi unit usaha, jumlah total dari dana tersebut adalah relevan, tetapi tidak dengan sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Yang ke-10, beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif atau rate yang digunakan untuk menghitung beban modal atau capital charge. Tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat. Untuk pendanaan dengan utang, karena dana yang terlibat merupakan campuran antara utang dan modal berbiaya lebih tinggi atau higher cost equity. Yang ke-11, aktiva tidak berwujud. Kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aktiva tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukannya karena ini merupakan jumlah dengan mana aktiva tersebut dicatat dalam laporan keuangan, dan oleh karenanya sesuai dengan laporan keuangan tersebut mencerminkan jumlah modal yang digunakan dalam divisi tersebut. Return on investment. Apabila ROI digunakan dalam mengukur kinerja pusat investasi, maka laba pusat investasi dibagi dengan investasi akan mendapatkan tingkat pengembalian investasi. EVA versus ROI. Keuntungan dari ROI merupakan pengukuran yang komprehensif, di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa memperdulikan ukuran dan jenis usahanya. EVA tidak memberikan dasar perbandingan semacam ini, tetapi pendekatan EVA juga memiliki beberapa keunggulan. Ada 4 alasan yang membuatnya lebih unggul daripada ROI. Yang pertama, dengan EVA, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Yang kedua, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu keputusan investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Yang ketiga, tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Yang keempat, EVA berlawanan dengan ROI, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa penciptaan nilai pemegang saham menjadi sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama, mengurangi resiko pengambil alihan atau takeover. Yang kedua, menciptakan nilai tukar untuk agresivitas dalam merger dan akuisisi. Yang ketiga, mengurangi biaya modal sehingga memungkinkan investasi yang lebih cepat untuk pertumbuhan masa depan. Pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Dengan melihat kelemahan ROI, kelihatannya mengejutkan bahwa ROI digunakan secara luas. Diketahui dalam pengalaman pribadi bahwa kesalahan konseptual ROI untuk evaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari manajer unit usaha. Mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Secara konsep, nilai suatu usaha adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal ini dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Terima kasih karena telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.